yang saya hormati, yang mewakili legislatif Dinda Nasir dan seluruh jajaran dari legislatif yang hadir pada pagi jam siang hari ini, dan seluruh jajaran dari Forkompinda yang kebetulan hadir dan yang saya tidak sebut satu persatu, saya mohon izin untuk menyatakan. Saya sangat terharu dan bangga atas perkenan saudara-saudara sekalian untuk sama-sama mengaktifkan diri di lembaga Majelis Adat Lampung ini. Kenapa saya katakan saya bangga betul terharu? Ini Pak Ketua DPR, mereka ini mengabdikan diri tanpa imbalan apapun. Ini karena tanggung jawab moral. Kami tidak ada gaji kami. Jadi orang ada ini tanggung jawab moral lah. Siapa? Dan mau nakam siapa lagi saya akan ngomong dari. Inilah kebanggaan saya. Saya berkata begitu merinding saya melihat. Artinya begitu tanggung jawab moral mereka dari ujung Nangkar di sana, dari Gunung Sugi Baru sampai ke Tukitu, mau hadir ke sini. Ini satu kebanggaan untuk kita. Artinya tanggung jawab moral ini mungkin kita lihat dari mewakili Dandim. Inilah persatuan yang harus kita bina. Nah, berbicara yang kita lantik tadi, perlu juga saya informasikan kepada Forkompinda bahwa legal standing kita, dasar hukum kita adalah jelas seperti apa yang disebutkan tadi. Kalau kita bicara legalitas formal kita, dimulai dari akte sampai dengan kita terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, sampai diterbitkannya Kes Bangpol, sampai diterbitkannya NPWP, itu adalah legal formal yang kita miliki. Saya kira salah satu syarat-syarat berdirinya organisasi yang diakui negara, yang diakui oleh negara, itulah kebetulan Menkumham. Persoalan lain, ada kerikil-kerikil yang tidak mentolerir, kita silahkan saja. Yang penting kita berdiri di negara NKRI dan itulah aturan yang kita ikuti. Jadi kalau kita bicara kiri dan kanan jadi perdebatan. Tapi kami Pak Ketua DPR seperti yang kata-kata, kami hanya satu kiblat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiblat kami jelas NKRI. Kami tidak kemana-mana. Kenapa? Sejauh itu diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM sah. Itu jelas AHU-nya, nomornya tahun terbit. Itu sudah terbit sejak tahun 2019. Artinya sudah cukup lama. Berbicara persawaran, saya lihat tadi Ma'alim, mana mohon Pak Alim berdiri, Ma'alim Tahir. Saya lihat, ini salah satu grup pendiri Kabupaten Pesawaran. Salah satu grup pendiri Kabupaten Pesawaran. Kenapa saya katakan begitu? Mendirikan ini kami adalah salah satu sekrup, tapi itu tidak. Orang tidak pernah tahu berapa tiap pancang yang tertanam ketika jalan tol itu, jalan layang itu berdiri. Sudah dilupakan orang sudah melihat jalan. Karena pada waktu Pak Nasir, saya masih pimpinan di Komisi 1 DPR Provinsi ketika pemekaran itu. Saya ikut meninjau lokasi di mana akan didudukkan ibu kota Pesawaran ini awalnya. Saya tahu persis di mana, karena saya adalah saksi hidup yang mengasisikan pemekaran kabupaten ini. Itu masih saya lihat tuh, Ma'alim, saya tidak akan lupa kalau wajah itu, karena dia dulu ikut sekretaris, karena tokoh, salah satu tokoh yang diagungkan idola pada waktu itu adalah Azil Ganis Tabrani. Itu kalau tidak salah dari Y5 tuh, nah itulah yang sponsor awal. Tapi persoalan lain seperti saya contohkan tadi, sudah lupa orang berapa tiap pancang yang tertanam di jembatan itu ketika kita sudah laut di atas. Tapi kita tidak beriman bahwa Allah tidak dan Allah akan mengukur amal diri kita. Itulah yang saya katakan. Saya terharu Pak. Bapak datang dari Putus Jauh, lalu datang ke sini, lalu ujung sana. Ini satu kebanggaan kita. Artinya masih ada Pak rasa memiliki dari putra daerah Lampung untuk membangun kampung halaman. Masih ada. Jadi bohong kata orang kalau tidak itu.
Tinggal bagaimana Pak Ketua atau Pak Edi untuk mengakomodir ini. Tolong diakomodir ini. Persatuan dan kesatuan ini utamakan. Tinggalkanlah perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Mari bangun. Siapa yang akan membangun ini kalau bukan kita? Tanggung jawab itu ada di bahu kita semua. Inilah seperti saya, ketika kami ini sudah kepala 7, inilah kenang-kenangan sejarah yang bisa kami tinggalkan. Bahwa kami sangat mencintai Lampung ini dan kami ingin maju, lebih maju dari kami yang sudah ada. Itulah harapan kami dan harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menggugah anak keturunan kita untuk maju dan lebih maju lagi. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan, marilah sama-sama kita bahu-membahu dan saling ingat mengingatkan di mana ada kekurangan kita, di mana ada kekurangan kita. Jangan kita pendam di dalam hati. Ingatkanlah, karena sekarang ini adalah wahai kita semua yang ada di sini. Jadi wajar kita saling mengingatkan. Jangan berbawa sedikit-sedikit kita tersinggung, sedikit-sedikit kita hati. Utamakanlah persatuan. Jangan takut kenapa dia maju, kita tidak bisa. Dalam hidup ini hanya dua pilihan, menjadi makmum atau menjadi imam. Kalau kita tidak mampu menjadi makmum, jadilah imam yang baik. Jangan kita jadi makmum recok, jadi imam kita nggak mampu. Jadi kita harus sportif. Kalau memang ada yang jadi imam, silahkan kita dukung. Jadi supaya kita timbul kita. Kenapa? Yang kita kunjungi, yang kita junjung ini ada Lampung, hadir Lampung. Jadi ada budaya kita junjung, persatuan. Lampung ini bagaimana? Siapapun Jawa, Ogan, Palembang, Lampung yang ingin masuk ke kita satukan, kenapa tidak? Kita ada istilah kita angkong muari. Biasanya kita bisa menjadi saudara, kenapa kita? Jadi tidak ada kata-kata yang sulit bagi kita orang kampung. Jadi tidak ada kata-kata yang mustahil bagi orang kampung. Kita tahu gedung tataan tulang itu bisa masuk kita, bisa jadi bagi saudara kita. Kenapa? Kita yang melakukan mereka. Terakhir, saya hanya dititipkan amanah itu. Mohon maaf, ini Pak Ketua, saya hanya mengucapkan selamat berjuang. Ini semuanya Pak Ketua, selamat berjuang. Dan yang saya titipkan, kita tidak bisa membedakan casing antara garam dan gula. Sekali lagi saya ulang, kita tidak bisa membedakan casing antara gula dan garam. Yang bisa membedakan itu hanya rasa. Jadi kalau kita mau jujur, penjuangkah kita, penjilatkah kita, pengkhianatkah kita, hanya rasa yang bisa membedakan. Itu yang bisa memberikan kita bahwa saya pejuang, itu rasanya. Saya penjilat, itu rasanya. Atau kita pengkhianat, itulah. Tanyakan pada diri kita sendiri. Tanyakan, jangan kita tanyakan orang lain. Kalau kita tanyakan sebelah kita, mungkin orang akan tersinggung atau apa. Akhirnya perpecahan. Tapi kalau kita tanyakan diri kita sendiri, kapan dan waktunya kita harus tampil berjuang, akhirnya kita bersama-sama. Dan terakhir saya titip pesan kepada seluruh majelis adat, dukung pemerintah. Dukung pemerintah yang sah. Jangan coba kita nipu-nipu. Apapun itu, dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kita dukung. Termasuk aparat keamanan yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita berbaurlah, kita dukung habis. Jadi di sini adalah ketua, wakil yang mewakili ketua rakyat. Kita dukung beliau. Jadi Pak Ketua, jangan segan-segan tegur kalau ada kesalahan. Karena itu kewajiban Pak Ketua. Jadi anggota-anggota lain perlu diingatkan dan buat persatuan yang seluruhnya. Mudah-mudahan ke depan ini ada manfaat untuk kita semua. Saya tidak ada yang bisa saya katakan, saya haru dan bangga yang bisa saya ucapkan terakhir. Lain rasa sedih ya terakhir. Kenapa? Ini adalah kebanggaan yang luar biasa. Kita berhimpun, kita mau membantu ini. Mudah-mudahan Pak Ketua DPRD ini saya titipkan juga Pak. Kami miris Pak. Kami miris kalau ditanyakan itu Pak. Karena begini, pemerintahan ini silih berganti 5 tahun sekali. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak kami ini masyarakat adat yang dapat beasiswa. Tolong ini dipikirkan.
Kami tidak bisa sekolah Pak, karena banyak anak kami tukang korek, tukang ini jujur kami katakan. Bapak jangan melihat kami yang berdasi, tapi dia juga. Nah inilah perlu perhatian pendidikan sosial, tolong diperhatikan. Karena tidak banyak yang kita bisa buat. Kalau satu kampung itu berapa Pak? Karena tugas utama kita itu membaca. Dari agama kita disuruh ikro. Bagaimana kita bisa baca tulis kalau kita tidak sekolah? Bagaimana kita mau sekolah kalau ini nggak ada Pak? Jadi tolong inilah bapak-bapak yang menentukan kebijakan di pemerintahan, tolonglah sisihkan pemerintahan ini dan tolong diperhatikan kaum duafa. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah Bapak ketika nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhir cerita kehidupan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon Pak Ketua dimaafkan kalau ada kesalahan saya kepada seluruhnya. Tapi itu ada kebenaran yang saya ucapkan itu hanya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. Ini adik saya.